Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan mempelajari tentang metode pemilihan data atau sampel dan desain penelitian atau riset bisnis. Nah, ini merupakan pertemuan kita yang ke-9 dalam mata kuliah metode penelitian bisnis. Oke, kita mulai. Yang pertama akan kita bahas dulu mengenai konsep dari populasi dan sampel itu sendiri. Nah, populasi itu adalah kelompok keseluruhan orang, peristiwa, atau sesuatu yang ingin diselidiki oleh peneliti. Nah, itu populasi. Lalu populasi sasaran itu adalah tujuan utama penarikan sampel adalah untuk memperoleh informasi tentang populasi. Oleh karena itu, sejak awal perlu mengidentifikasi populasi secara tepat dan akurat. Nah, misalnya adalah populasi sasaran untuk penelitian persepsi akuntan adalah para akuntan. Nah, lalu populasi sasaran untuk calon mahasiswa potensial adalah siswa SMU dan lain-lain. Nah, itu mengenai populasi dan populasi sasaran. Yang kedua, ada istilahnya elemen. Nah, elemen ini adalah suatu anggota tunggal dari populasi. Nah, misalnya, jika terdapat 200 orang penumpang pesawat dalam suatu penerbangan, maka setiap penumpang pesawat tersebut merupakan elemen dari populasi. Lalu selanjutnya sampel. Nah, sampel itu adalah beberapa anggota atau suatu bagian atau subset dari populasi. Hal ini mencakup seluruh anggota yang dipilih dari populasi, sehingga sebagian elemen dari populasi tersebut merupakan sampel. Nah, contoh sampel contohnya adalah penting dalam penelitian karena berkaitan dengan kredibilitas dan mutu penelitian serta juga menyangkut biaya yang akan dikeluarkan dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Nah, mengapa penelitian itu menggunakan sampel atau contoh, dan apakah sampel dapat dikatakan mewakili seluruh populasi? Nah, alasannya ada beberapa alasan ya. Yang pertama, seluruh populasi yaitu teknik sensus atau disebut juga dengan teknik sensus itu membutuhkan biaya yang sangat besar atau mahal dan juga tenaga pencacah. Tenaga pencacah ini adalah tenaga pengambil data serta juga membutuhkan waktu yang lama. Nah, teknik sensus itu tidak luas atau dan tidak praktis untuk pengambilan keputusan yang terbatas. Kenapa tidak luas? Karena pada sampel teknik sampel sensus ini semua anggota populasi itu dijadikan sampel. Jadi kita hanya mengambil keputusan yang tujuannya tujuannya lebih kecil, tapi kita harus melakukan atau mengobservasi seluruh populasi yang ada. Nah, sehingga ini tidak luas akibatnya. Lalu sampel, kapan suatu sampel dapat dikatakan mewakili seluruh populasi? Nah, itu ada beberapa persyaratan. Yang pertama adalah sampel harus mengandung 2 kriteria, yaitu cermat atau akurasi dan juga tepat atau precision. Nah, kriteria cermat di sini dimaksudkan agar sampel yang diambil tidak akan bias sehingga sampel dapat memberikan reaksi yang tidak berlebih atau kurang, tetapi memberikan reaksi yang wajar. Itu maksudnya cermat. Lalu kriteria tepat mengandung arti bahwa sampel yang diambil dapat mewakili dengan wajar keseluruhan populasi tersebut. Oleh karena itu, aspek ketepatan ini mengandung pengukuran standar yang dapat ditoleransi terhadap kemungkinan kesalahan pengambilan sampel. Lalu syarat yang kedua, kapan suatu sampel itu dapat mewakili populasi, yaitu apabila menggunakan teknik pengambilan sampel atau teknik sampling yang sesuai dengan strategi penelitian yang akan dilakukan. Jadi itu ada dua syarat kapan suatu sampel dapat mewakili populasi. Terus selanjutnya kita akan bahas mengenai apa itu sampling dan apa itu teknik sampling. Nah, sampling itu adalah proses pemilihan
suatu jumlah unsur populasi yang mencukupi dari populasi. Sehingga dengan mempelajari sampel dan memahami karakteristiknya, memungkinkan untuk melakukan generalisasi karakteristik tersebut pada seluruh anggota populasi. Jadi sampel itu intinya adalah bagian dari populasi gitu. Lalu kategori sampling itu ada dua. Yang pertama adalah probability sampling, yaitu suatu proses pengambilan sampel yang menjamin adanya peluang bahwa setiap unsur populasi dipilih sebagai anggota sampel. Nah, sampel probability sampling ini meliputi ada random sampling, ada systematic sampling, ada stratified random sampling, cluster sampling, area sampling, dan double sampling. Lalu kategori sampling yang kedua adalah non-probability sampling, yaitu suatu proses pengambilan sampel yang tidak menjamin adanya peluang bahwa setiap unsur populasi dipilih sebagai anggota sampel. Nah, sampling non-probability meliputi contribution sampling, judgment sampling, quota sampling, dan snowball sampling. Nah, untuk mahasiswa dapat memahami itu artinya masing-masing, silakan membaca buku referensi yang ada. Jadi supaya lebih paham apa mengenai istilah-istilah dari kategori sampling ini. Selanjutnya kita akan bahas mengenai ukuran sampel. Nah, ukuran sampel ini adalah, di sini akan menyangkut beberapa hal, yaitu yang pertama, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan sampel selain metode penelitian pengambilan sampel di atas adalah tingkat ketepatan, precision, dan tingkat kepercayaan atau confidence sampel. Ketepatan atau precision adalah mengacu kepada seberapa dekat estimasi peneliti berdasarkan sampel yang terpilih terhadap karakteristik yang sebenarnya dari populasi. Jadi semakin tepat kita mengambil mengestimasi sampel, itu maka karakteristik yang sebenarnya itu dapat terungkap dari karakteristik sebenarnya dari populasi itu dapat terungkap melalui sampel, itu maksudnya. Jadi kenapa sampel itu harus tepat. Yang kedua ada istilahnya confidence level. Nah, confidence level ini adalah disebut juga dengan derajat kepercayaan atau ketelitian pengambilan sebuah sampel. Nah, confidence level ini biasanya berkisar 95% sampai 100% sampai 99%. Nah, sisanya itu adalah sebesar 5 atau sampai 1% itu disebutnya dengan alfa atau tingkat error yang ditoleransi. Jadi kita tidak mungkin dalam penelitian itu confidential levelnya itu 100%. Artinya kita tidak ada error, tidak ada kesalahan. Nah, itu tidak mungkin. Jadi dalam pengambilan sampel harus ada derajat kepercayaan kita yang dapat ditoleransi yaitu sebesar 95 sampai 99%. Semakin tinggi nilai confidential level ini, maka semakin dapat dipercaya data tersebut. Jadi kalau cara mencari confidence level itu adalah 100% dikurang CL-nya. Jadi hasilnya itu adalah 1 sampai 5%. Itu mengenai confidential level ya. Selanjutnya kita akan bahas ini ukuran sampel. Nah, ukuran sampel ini kan di dalam suatu populasi itu kan banyak sekali ya jumlahnya. Nah, untuk kita dapat menentukan seberapa banyak sih ukuran sampel atau jumlah sampel yang kita gunakan dalam penelitian. Nah, ini kita dapat mengacu kepada rumus Lovin. Nah, rumus Lovin itu adalah N sama dengan N besar dibagi 1 ditambah N dikali E kuadrat, di mana N kecil adalah merupakan ukuran sampel yang akan kita cari. Yang kedua, N besar itu adalah ukuran dari populasi, dan E itu adalah persentase kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan. Misalnya 2%. Ini dengan kata lain, inilah E itu adalah tingkat kesalahan atau tingkat error yang dapat ditolerir. Di sini dimisalkan 2%. Nah, misalnya jumlah elemen dalam suatu populasi adalah 8.000. Apabila kita tetapkan confidence levelnya 98%,
berapa sampel yang harus diambil. Nah, ini kita tinggal masukkan ke rumus ini, lalu kita hitung, itu dapatnya adalah 1.905 sampel. Nah, apabila confidential level ini diturunkan menjadi 95%, berarti E-nya adalah 5% ya. Nah, berapa jumlah sampelnya? Nah, maka setelah kita hitung, itu akan kita peroleh jumlah sampelnya sebesar 380,9 dan seterusnya ya. Jadi ini kalau ada berkoma-koma di sini kita bisa bulatkan ke atas. Di sini kesimpulannya semakin tinggi confidential level kita, maka semakin besar sampelnya. Semakin rendah confidential level kita, maka akan semakin sedikit sampelnya, gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai dalam menentukan jumlah atau ukuran sampel juga perlu memperhatikan pedoman kasar yang dikemukakan oleh Rescue dalam Sekaran tahun 2000, yaitu yang pertama, jumlah sampel yang paling sesuai untuk hampir semua penelitian adalah antara 30 sampai 500. Nah, itu normalnya atau standarnya 30 sampai 500. Apabila sampel dibagi ke dalam beberapa subsampel, misalnya laki-laki atau perempuan, selalu ada senior atau junior, maka jumlah sampel minimum untuk setiap kategori adalah 30. Yang ketiga adalah dalam penelitian multivariat atau multiple regression analysis, jumlah sampel harus beberapa kali, sekitar 10 kali atau lebih, 10 kali lipat ya dari jumlah variabel dalam penelitian. Misalnya variabelnya 5, berarti jumlah sampelnya adalah 5 kali 10, berarti 50. Nah, seperti itu kira-kira menghitungnya. Lalu yang keempat, jumlah untuk penelitian eksperimen yang sederhana dengan mengendalikan eksperimental yang ketat, penelitian yang baik dapat dilakukan dengan menggunakan sampel sekitar 10-20. Nah, ini penelitian eksperimen ini khusus ya, jadi skopnya lebih kecil, makanya sampelnya juga lebih kecil. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai desain riset. Desain riset ini adalah kerangka kerja atau rencana untuk melakukan studi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Jenis-jenis desain riset itu ada beberapa. Yang pertama, riset eksploratory. Ini adalah riset yang lebih menekankan pada pengumpulan ide-ide dan masukan-masukan. Hal ini khusus berguna untuk memecahkan masalah yang luas dan samar menjadi submasalah yang lebih sempit dan lebih tepat. Nah, ini exploratory. Jadi kita mengeksplor di sini supaya hal-hal yang tadinya samar itu menjadi lebih jelas. Yang kedua adalah riset deskriptif. Riset deskriptif ini adalah desain riset yang lebih menekankan kepada penentuan frekuensi terjadinya sesuatu atau sejauh mana dua variabel berhubungan. Nah, di sini deskriptif ini kita lebih menguraikan. Jadi kenapa dia berhubungan, lalu pengaruhnya apa. Nah, di situ dijelaskan dengan baik. Itu namanya riset deskriptif. Lalu ada riset sebab akibat atau kausal. Nah, ini merupakan desain riset yang lebih menekankan pada penentuan hubungan sebab akibat antara variabel yang diteliti. Jadi, misalnya kenapa suatu permintaan itu naik? Nah, itu bisa disebabkan oleh banyak hal. Misalnya pendapatan masyarakat juga naik, lalu misalnya harga barang turun, lalu misalnya barang pengganti lebih sedikit dan segala macam. Itu contoh hubungan sebab akibat. Selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi rancangan riset ya. Nah, rancangan riset itu dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu penjajagan atau exploratory, yang kedua inferensi atau konklusif. Nah, yang riset konklusif ini dibagi menjadi dua juga. Yang pertama ada riset deskriptif, lalu yang kedua ada riset sebab akibat. Nah, riset deskriptif itu juga dibagi menjadi dua. Ada namanya seksi silang atau cross-section design, ada juga yang namanya longitudinal. Nah, yang cross-section design juga dibagi menjadi dua, yaitu single cross-sectional design dan multiple cross-sectional design. Kita akan lihat selanjutnya.
Ini perbedaannya ya, perbedaan antara eksplorasi, deskriptif, dan sebab akibat. Nah, eksplorasi itu tujuannya adalah untuk mencari wawasan atau gagasan, lalu deskriptif itu tujuannya adalah menjelaskan karakteristik atau fungsi. Jadi dia menjelaskan. Lalu sebab akibat ini menentukan hubungan sebab akibat. Itu kalau dilihat dari tujuan. Lalu kalau kita lihat dari karakteristik, nah kalau eksplorasi ini karakteristiknya dia lebih luas, rumit, dan menghasilkan rancangan riset akhir. Lalu kalau yang deskriptif, karakteristiknya didahului oleh perumusan hipotesis dan rancangan riset terstruktur. Jadi ini deskriptif. Lalu hubungan sebab akibat itu karakteristiknya manipulasi suatu atau lebih keubah. Jadi variabelnya itu X-nya kita dapat rubah-rubah dan kita lihat nanti bagaimana hubungannya terhadap variabel Y-nya. Seperti itu. Yang ketiga, dilihat dari segi metodenya, untuk eksplorasi itu penjajagan, ahli, percobaan, riset kualitatif, dan data sekunder. Nah, kalau deskriptif, dia berupa data sekunder, survei, dan observasi. Lalu untuk hubungan sebab akibat, itu metodenya adalah metode eksperimen. Nah, jadi tabel ini merupakan merangkum perbedaan ketiga jenis riset ditinjau dari tujuan, karakteristik, serta metode yang digunakan. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai satu-satu ya. Yang pertama, riset eksploratori dulu. Nah, tujuan dari riset ini adalah untuk menjajaki atau membedah suatu masalah secara menyeluruh dengan teliti untuk memperoleh wawasan, insight, dan pemahaman atau understanding. Beberapa manfaat eksplorasi adalah yang pertama, merumuskan atau membuat batasan masalah menjadi lebih tepat dan rinci. Yang kedua, mengidentifikasi alternatif arah tindakan. Yang ketiga adalah untuk merumuskan hipotesis. Yang keempat, mengisolasi peubah kunci dan saling hubungannya untuk menyelidiki lebih lanjut. Yang selanjutnya adalah memperoleh gagasan untuk mengembangkan pendekatan terhadap masalah. Dan yang terakhir adalah membuat prioritas untuk penelitian selanjutnya. Nah, jadi pada exploratory ini, setelah kita membuat kesimpulan, tentunya tidak semua hal kita dapat teliti dari suatu masalah tersebut, sehingga peneliti itu menyarankan prioritas mengenai penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan seperti apa. Nah, itu maksudnya. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai riset deskriptif. Riset deskriptif ini adalah tujuan riset untuk menjelaskan suatu topik yang biasanya berupa fungsi atau karakteristik pasar. Yang kedua, menjelaskan karakteristik dari kelompok tertentu, misalnya konsumen, wiraniaga, organisasi, area pasar. Misalnya riset untuk menentukan profil konsumen berat atau heavy buyer yang ada di pasar. Estimasi persentase populasi tertentu dengan perilaku berbelanja tertentu. Lalu selanjutnya adalah menentukan persepsi terhadap karakteristik produk. Kemudian menentukan hubungan peubah perilaku belanja, misalnya belanja sambil makan di luar rumah. Lalu kita selanjutnya adalah membuat prediksi yang spesifik, misalnya prediksi belanja pada adi pasar tertentu pada daerah tertentu. Jadi deskriptif ini kita lebih menjelaskan hal-hal yang secara jelas dan luas mengenai topik yang kita teliti, itu namanya deskriptif. Selanjutnya ini contoh-contoh ya, ada beberapa contoh riset deskriptif, misalnya ada kajian yang meneliti luas pasar, daya beli konsumen, dan keberadaan distributor, serta profil konsumen. Lalu ada lagi kajian saham pasar yang menjelaskan proporsi penjualan total suatu perusahaan dari seluruh penjualan di pasar. Nah, ini contoh riset deskriptif itu banyak sekali. Dan rata-rata untuk riset-riset sosial itu adalah riset-riset misalnya dalam bidang manajemen atau ekonomi itu adalah riset deskriptif karena dia lebih menjelaskan. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang ini ya. Ini cross section ya, cross section dan multiple section. Nah,
tipe rancangan riset yang meliputi pengumpulan informasi dari sembarang unsur populasi yang dilakukan hanya sekali saja. Lalu, rancangan seleksi tunggal adalah tipe rancangan di mana hanya ada satu responden yang ditarik dari populasi target. Dan informasi dikumpulkan hanya dari responden itu dan dilakukan sekali saja. Itu namanya seksi silang tunggal ya, single cross section. Rancangan seksi silang jamak atau multiple cross section adalah tipe rancangan di mana hanya 2 atau lebih responden yang ditarik dari populasi target dan informasi dikumpulkan hanya sekali saja dari setiap responden tersebut. Nah, jadi ini respondennya lebih dari satu gitu. Lalu analisis kohort. Nah, ini analisis kohort ini adalah tipe rancangan seleksi silang jamak yang terdiri dari suatu seri survei yang dilakukan pada interval waktu tertentu. Kohort juga merupakan kelompok responden yang mempunyai pengalaman yang sama pada interval waktu yang sama. Nah, ini perbedaan antara cross section sama single section ya. Selanjutnya, rancangan riset jangka panjang atau longitudinal research design itu tipe rancangan riset yang menyangkut responden tertentu dari elemen populasi yang dihitung berulang-ulang. Nah, responden tetap sama sepanjang penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang mencerminkan ilustrasi suatu situasi dan perubahannya secara jelas sepanjang jangka waktu tertentu. Jadi pada longitudinal ini risetnya adalah jangka waktunya lebih lama, makanya disebut dengan riset jangka panjang. Oke, lalu di dalam teknik sampling kita juga mengenal istilah panel. Nah, panel ini sering disamakan dengan longitudinal ya. Itu adalah responden biasanya rumah tangga yang mau memberikan informasi untuk rentang waktu tertentu pada periode waktu yang berkelanjutan. Nah, itu disebut dengan panel. Nah, misalnya adalah perusahaan sindikasi mempertahankan panel dan anggota panel diberikan imbalan atas partisipasi mereka berupa hadiah, kupon, informasi, atau uang tunai. Nah, contoh panel ini adalah rancangan yang dibuat untuk mengetahui perubahan sikap wanita terhadap kegiatan atau acara tertentu. Jadi biasanya kalau di perusahaan-perusahaan itu dia mempunyai panel. Misalnya kalau kita ke mall-mall itu ada salesnya untuk suatu produk tertentu, lalu mereka sering mensurvei para pembeli dengan ada suatu kuesioner yang ditanyakan kepada pembeli. Nah, itu adalah cara mereka untuk memaintain panelnya gitu. Jadi data-data dari panel itulah nanti yang akan dianalisis selanjutnya di perusahaan tersebut. Itu maksudnya. Lalu selanjutnya, nah ini ya mengenai keunggulan dan kelebihan dari rancangan longitudinal dan rancangan seksi silang. Jadi kriteria evaluasinya ada deteksi perubahan, jumlah data yang dikumpulkan, akurasi, keterwakilan responden, dan penyimpangan respon. Nah, tanda positif di sini merupakan keunggulan dan tanda negatif di sini merupakan kelemahan. Jadi misalnya kita lihat rancangan seksi silang pada untuk kriteria deteksi perubahan berarti dia lebih lemah. Sedangkan pada rancangan longitudinal deteksi perubahannya itu dia lebih dapat dilakukan atau lebih cepat. Lalu yang kita lihat yang kedua adalah jumlah data yang dikumpulkan. Nah, pada seksi silang ini kurang ya, jumlah datanya sedikit, sedangkan pada longitudinal jumlahnya adalah banyak. Lalu untuk akurasinya, nah akurasinya mengenai ketepatan pada rancangan seksi silang ini kurang tepat, sebaliknya pada rancangan longitudinal ini dia lebih tepat. Lalu keterwakilan responden, nah pada seksi silang dia respondennya lebih terwakili, sementara di longitudinal dia kurang terwakili karena longitudinal itu yang tadi yang kita sudah bahas bahwa dia respondennya hanya itu-itu saja dan penelitiannya dapat dilakukan berulang-ulang. Sementara pada cross section itu respondennya banyak gitu ya, bisa banyak yang kita mintakan data, makanya dia lebih terwakili. Lalu penyimpangan respon. Nah, pada seksi silang itu banyak dan pada rancangan longitudinal sedikit. Ini kenapa? Karena tadi pada cross section ini
respondennya juga banyak. Nah, kalau respondennya banyak juga kemungkinan terjadinya respon yang menyimpang itu juga banyak, itu maksudnya ya. Oke. Selanjutnya kita bahas mengenai riset sebab akibat. Nah, tipe riset ini inferensi dengan tujuan untuk memperoleh kenyataan yang hubungannya bersifat sebab akibat. Untuk mengetahui peubah yang menjadi penyebab atau independen variabel dari peubah akibat atau dependen variabel dari suatu fenomena. Nah, untuk menentukan sifat atau hakikat hubungan antara peubah dan peubah yang akibatnya akan dibuat prediksinya. Jadi kalau misalnya kita lihat ada rumusnya Y sama dengan X1A tambah X1 lalu ditambah B2 ditambah error. Nah, yang dimana X1 sama X2 itu biasanya disebut juga dengan variabel independen, sedangkan Y itu disebut juga dengan variabel dependen. Itu perbedaannya. Lalu selanjutnya hubungan antara riset eksploratory, deskriptif, dan sebab akibat. Nah, ini bagian terakhir ya dari materi pembahasan hari ini. Kita lihat bahwa hubungannya jika hanya sedikit informasi yang diketahui tentang masalah yang akan diteliti, itu riset eksploratory dilakukan sebagai perintis untuk dapat merinci situasi masalah, membuat arah, serta langkah-langkah selanjutnya. Riset eksploratory ini umumnya akan diikuti oleh riset deskriptif atau riset sebab akibat. Nah, tidak selamanya riset dimulai dengan riset eksploratory, karena hakikat dari riset tergantung dari situasi yang dihadapi. Jadi, enggak semuanya harus bermula dari eksploratory. Lalu, riset eksploratory dapat membantu pemahaman riset deskriptif atau riset sebab akibat. Riset tentang penentuan harga yang dihasilkan oleh riset sebab akibat atau deskriptif itu sukar dipahami oleh para manajer, sehingga pemahamannya perlu dibantu dengan riset eksploratory. Jadi pada eksploratory ini kita juga menjelaskan ya, dieksplor faktor-faktor penyebabnya itu apa, lalu efeknya bagaimana, nah siapa saja yang terlibat, nah seperti itu. Jadi dia dapat membantu penjelasan dari metode-metode riset yang lain. Oke, demikian pembahasan kita pada hari ini. Selanjutnya, rekan-rekan mahasiswa dapat mengerjakan latihan soal yang disediakan pada bagian akhir dari slide presentasi. Semoga video ini dapat dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.